Fintech itu apa? Kemudian kemarin jenis-jenis fintech ya, kita udah bahas ada eh, edtech, ada captech, ada wealthtech, ada digital banking. Kalau kamu ngelihat RPS, itu udah saya bagi-bagi tuh. Jadi ada yang ngebahas edtech, ada yang ngebahas insurtech, ada yang ngebahas investech gitu. Jadi itu yang kelompok setelah UTS ya, yang presentasi nanti kamu presentasi contoh-contoh eh, apa produk-produk atau pengembang captech, pengembang insurtech, pengembang investech itu kamu presentasikan gitu. Apa teknologi yang mereka gunakan? Terus siapa mekanismenya gimana? Mulai dari perkenalan aplikasinya, kamu jelasin aplikasinya ini untuk apa, fiturnya ini untuk apa gitu. Oke, kemarin udah sampai sini ya. Berarti saya lanjutin di sini. Financial technology, impact. Fintech could have alleviating bad financial health of hundreds of million people with no access to basic financial service. Kalau zaman dulu ya, eh, pas internet belum berkembang, kemudian handphone masih terbatas teknologinya, kita kalau mau beli, ingat banget dulu saya kalau mau beli, mau nabung mesti ke bank, manual bawa uang cash ke bank gitu. Terus kalau mau transfer juga lewat bank, ke banknya. Pokoknya dulu semua serba manual. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, sekarang kita eh, di rumah, di kamar pun kita bisa transfer. Kita bisa bayar. Oh ya dulu waktu saya masih kecil gitu ya, bayar listrik tuh ke kantor pos. Kalian mungkin nggak ada yang ngerasain. Bayar listrik, saya sering ditugasin gitu kan, suruh bayar listrik gitu. Atau nemenin orang tua bayar listrik, itu ke kantor pos bayar yang ngantrinya. Atau ke kantor PLN ngantri bayar listrik. Jadi dulu tuh masih serba manual, bawa-bawa kertas warnanya kuning. Coba ya tanya sama orang tua kalian. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang semuanya bisa serba digital gitu, lewat m-banking, digital bank. Pakai digital bank, kalau sekarang bahkan bank-bank itu sudah punya versi digital. Jadi kamu kamu tahu Blue ya? Ada yang tahu Blue nggak? Blue Digital tahu? Tahu Bu, tahu Bu, tahu Bu. Itu digital bankingnya si BCA. Jadi sekarang bank-bank konvensional itu udah punya versi digital bankingnya. Kalau BCA dia punya Blue, kemudian BRI punya BRI Agro. Jadi itu bank-bank itu sudah masuk ke digital banking dengan bisnis unit yang terpisah ya. BCA ini, Blue ini terpisah dari Blue, jadi kayak anak perusahaannya, sub bisnis unit. Maksudnya BCA konvensional dan Blue BCA itu beda gitu. Jadi bisnis unitnya mereka punya bisnis development sendiri gitu untuk Blue. Bahkan Blue ini belum belum publish ya sahamnya gitu. Belum IPO gitu sahamnya. BCA kan udah IPO, kita bisa beli saham BCA di apa namanya di perusahaan sekuritas kan. Blue ini belum IPO, dia belum go public, tapi nanti mau go public dan saya yakin yang beli sahamnya Blue ini pasti banyak nanti. Ya karena yang punya BCA ya. Kita tahu BCA sebagus apa gitu. Apalagi ini digital. BCA versi digital yang kita tahu perkembangan digital lagi booming-boomingnya gitu. Jadi eh yang dulu ini saya di kota ya tinggal apa namanya di Jakarta itu aja dulu masih eh, kurang gitu akses terhadap produk-produk keuangan. Saya tahu produk-produk keuangan tuh pas kuliah. Pas waktu masih belum kuliah masih belum ngerti dan belum tahu gitu. Apalagi yang daerah-daerah pelosok ini kan mereka belum ngerti dan memang belum ada juga produknya sampai sana gitu. Karena kan kantor-kantor bank itu kan nggak sampai yang pelosok-pelosok gitu kan enggak gitu. Tapi dengan adanya teknologi ini yang di pelosok-pelosok ini bisa mengakses jasa-jasa keuangan, bisa membeli instrumen-instrumen keuangan, gitu. Yang penting ada internet, gitu kan? Yang penting ada handphone yang bisa internet, mereka bisa beli reksadana, mereka bisa beli saham, mereka bisa beli sukuk retail, SBN retail melalui Bibit.
gitu. Nggak harus lagi cuma bergantung ke bank aja. Jadi maaf ya, saya lupa, saya lagi eh mah apa nyalain kompor. Oh banget. Oke, saya lanjutin ya. Alhamdulillah, amin. Oke, jadi dengan adanya fintech, perkembangan teknologi, perkembangan handphone yang bisa menggunakan internet. Kalau dulu infrastruktur internet mungkin ada, cuma belum semasif sekarang yang sampai penggunaannya tuh nggak cuma lewat desktop aja, tapi juga bisa lewat handphone atau tab gitu. Jadi dengan kemudahan teknologi ini perkembangan fintech itu semakin masif gitu. Hundreds of million people with no access to basic financial service ini akhirnya bisa mengakses financial service. Jadi tujuan dari OJK untuk inklusif, keuangan yang inklusif itu bisa tercapai dengan adanya fintech ini. Karena fintech ini nggak cuma bisa diakses oleh orang-orang yang ada di kota, tapi juga orang-orang yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Yang penting dia punya akses internet, dia punya handphone yang bisa internet, dia udah bisa beli produk-produk keuangan. Nggak cuma orang-orang di kota aja. Itu maksud dari keuangan yang inklusif. Keuangan yang inklusif itu berarti tidak hanya di perkotaan aja, tapi juga di pedesaan-pedesaan gitu. Jadi inklusif itu berarti mencakup semuanya gitu. Tidak hanya berfokus di kota besar aja. Tens of thousands of small enterprise with no access to credit. Nah, ini juga kita tahu banyak UMKM ya di desa-desa, di pelosok-pelosok. Itu mereka terjebak sama rentenir, mereka terjebak sama pinjaman tengkulak karena mereka nggak punya modal. Tapi mereka nggak bisa mengakses pinjaman ke bank gitu karena mereka tidak bankable. Mereka nggak ngerti cara bikin laporan keuangan. Mereka nggak tahu laporan keuangan itu apa. Sementara kalau kita mau melakukan pinjaman ke bank itu kan banyak bukti yang harus kita lampirkan kan. Kalau kita sebagai individu kita harus lampirin slip gaji. Kalau misalnya usaha kita harus bikin laporan keuangan sederhana. Profitnya berapa, modalnya berapa. Itu yang menurut bank itu bankable gitu. Maksudnya ada bukti, ada pernyataan bahwa memang bisnis ini menguntungkan gitu sehingga mereka bisa membayar cicilan gitu. Nah, dulu eh, pilihannya cuma ke rentenir kalau nggak bisa pinjam ke bank gitu karena rentenir kita tahu pinjamannya itu bunganya itu mencekik ya gitu dan itu jadi kasihan juga akhirnya kan ke petani-petani atau nelayan-nelayan yang butuh usaha butuh modal untuk mengembangkan usahanya jadi nggak bisa gitu tapi sekarang mereka bisa mengakses pendanaan melalui Amarta. Jadi itu peer-to-peer lending yang fintech. Fintech itu kan ada jenis peer-to-peer lending ya. Fintech ada beberapa jenis kan. Nah, salah satunya itu peer-to-peer lending atau pinjaman pinjaman pinjol ya. Cuma kalau pinjol itu kan sebenarnya ada yang legal, ada yang ilegal ya. Kalau ilegal itu berarti kan tingkat bunganya yang mencekik. Karena ada aturan tingkat bunga ya dari OJK ya. Kalau misalnya tingkat bunganya terlalu parah, itu nggak mungkin di itu ya dibolehkan oleh OJK itu pinjol ilegal. Tapi sebenarnya di di fintech itu sendiri ada pinjaman yang memang diawasi oleh OJK. Penagihannya nggak kayak yang fintech-fintech yang pinjol-pinjol yang sampai merusak nama baik orang gitu. Itu nggak sesuai sama aturannya OJK. Nah, kalau kayak gitu udah pasti ilegal ya. Jadi
sekarang mereka si UMKM ini bisa mengakses pendanaan melalui Amarta kalau yang bagus fokus ke UMKM ya. Itu Amarta. Jadi kamu juga kita mau ngasih pinjem nih ke UMKM. Kita kan bingung UMKM-nya di mana aksesnya. Nah, kita bisa akses di Amarta. Oh, ini ada UMKM. Bagus juga nih, dia bisnisnya tentang peye gitu. Nah, peyenya tapi peye apa khusus eh, kacang merah misalnya. Terus marketnya ini potensial gitu. Kan kita tahu apa namanya ada UMKM itu kan kalau kita terjun langsung. Tapi sekarang kita bisa mengakses di Amarta nih mana UMKM yang menurut kita potensial. Terus kita mau invest di sana. Karena invest di usaha itu kan return-nya cenderung lebih tinggi daripada deposito ya. Nah, kita juga pengen ngebantu UMKM itu kita bisa book akun Amarta tapi kita sebagai lender. Kalau misalnya kamu atau UMKM itu mau mengakses pendanaan, buka sebagai borrower gitu. Jadi dia bisa mengakses pendanaan dari kita-kita yang mau minjemin uang melalui Amarta tapi ada tingkat returnnya ke kita gitu. Jadi kita ngasih modal usaha lah, tapi tingkat returnnya dari mereka tuh ada gitu. Dan biasanya lebih tinggi daripada bunga deposito gitu. Dan itu kan juga membantu UMKM kecil untuk berkembang ya gitu. Jadi dengan adanya fintech ini 10 of 1000 small enterprise UMKM itu bisa mengakses kredit alternatif selain dari perbankan, selain dari apa namanya? eh sorry, ada saya tiba-tiba sakit nih. Selain dari pin- tengkulak atau dari rentenir. Nah, ini ada efek dominonya atau efek domino. Domino itu kan dia kalau jatuh satu, yang ke belakang juga jatuh semua ya. Nah, efek dominonya berarti dengan satu gerakan atau satu aksi gitu, itu akan merembet kemana-mana. Misalnya eh, apa namanya dengan akses di sini penjelasannya dengan eh, UMKM ini bisa mengakses pendanaan, kemudian tercapainya inklusi keuangan di mana masyarakat di pelosok-pelosok itu juga bisa mengakses produk-produk keuangan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi gitu karena yang UMKM jadi roda perekonomian itu digerakkan oleh dua sektor yaitu sektor real dan sektor finansial. Nah, yang pertama tadi akses jasa keuangan itu bisa menggerakkan sektor perekonomian yang sektor keuangan gitu karena ada semakin banyak investor yang bermain kan di pasar modal atau pasar uang Indonesia dengan dia membeli reksadana atau dia membeli saham atau dia membeli sukuk itu akan semakin banyak kapitalisasi pasarnya di sektor keuangan gitu. Nah, tapi tadi perekonomian itu tidak hanya digerakkan oleh sektor keuangan tapi juga sektor real. Nah, dengan UMKM ini bisa mengakses permodalan melalui pinjaman peer-to-peer lending, contohnya dari Amarta, dia punya kesempatan untuk tumbuh usahanya. Gitu. Dengan kesempatan untuk tumbuh tadi, akhirnya perekonomian juga semakin berkembang gitu kan. Kalau misalnya UMKM tumbuh terus, kan apa namanya memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan, maka daya beli masyarakat sekitar itu juga akan naik itu efek dominonya. Jadi kita kalau misalnya berpikir itu eh, harus helikopter view tadi gitu. Jadi apa namanya itu yang membantu perekonomian itu terus bergerak gitu. Pertumbuhan ekonomi terutama di sektor real ya tadi. Sektor real ini karena kenapa kita harus bantu UMKM? UMKM ini kecil tapi dia banyak gitu. Jadi dengan masifnya pertumbuhan UMKM ini, majunya UMKM ini yang kita tahu dia akan menopang perekonomian kita dari sektor real gitu. Bentar ya. Oke, ini jenis-jenis fintech. Ini yang udah saya bagi ya di apa kelompok presentasi yang setelah UTS.
Jadi kita metodenya ada case based learning, ada project based learning. Project based learning kalian mengembangkan web app ya tentang eh, apa literasi keuangan. Ini kalian bisa menjelaskan nih ke apa masyarakat. Tadi produk-produk keuangan tuh apa aja, kamu jelasin. Biar semua orang tuh bisa akses, termasuk yang di per pelosok-pelosok. Oh, produk keuangan tuh nggak cuma tabungan ya, nggak cuma deposito ya. Ternyata ada obligasi negara juga yang retail. Namanya Sukuk Retail dan SBN Retail. Oh, ternyata nggak cuma ada obligasi retail ya, ternyata itu juga bisa loh investasi di saham. Tapi kalau misalnya modal kita nggak banyak, kita bisa mulai dari reksadana saham gitu. Terus reksadana ternyata jenisnya ada macam-macam ya gitu. Jadi saya pengen kamu tuh membantu apa masyarakat kita untuk terliterasi lebih baik gitu dengan produk-produk keuangan sehingga punya alternatif investasi selain tabungan gitu. Dimana returnnya juga kan lebih besar ya kalau apa tadi deposito masih standar sih. Kemarin saya udah minta anak manajemen keuangan, manajemen investasi untuk ngumpulin data-data eh, tingkat bunga deposito ya paling gede 8%. Tapi 8% itu juga bank yang baru tumbuh. Jadi untuk menarik nasabah dia ngasih tingkat bunga yang tinggi gitu. Padahal ini tingkat bunga 8% ini di atas LPS. Artinya kalau bank itu kenapa-napa, dana yang kamu simpan di bank itu tidak dijamin oleh LPS. Jadi kalau kamu naruh duit di bank, hati-hati sama banknya. Bank yang tingkat bunga yang menawarkannya lebih tinggi daripada LPS, uang yang kamu simpan di situ tuh nggak dijamin. Karena itu di atas standarnya LPS. Kamu cek lagi, LPS itu menjamin tingkat bunganya maksimal berapa. Kalau maksimal cuma 6%, dia nawarin 8%, udah pasti uang kamu hilang kalau bank itu kenapa-napa. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu perhatiin di bank, ini saya buka aja ya datanya. Ini kemarin saya sempat minta anak-anak ngerjain anak-anak investment. Nah, coba dilihat di sini. Ini tingkat bunga ya, deposito. Ini ada yang 8%. Tingkat bunga yang dijamin oleh LPS berapa? Coba kita cek. Nih, tingkat bunga yang dijamin oleh LPS ini ada periodenya ya. Untuk 28 Agustus sampai 30 September berarti sekarang ya. Ini tingkat bunganya untuk bank umum 3,75, BPR 6,25. Berarti maksimum di 3,75. Kalau dia menawarkan tingkat bunga deposito di atas 3,75, itu udah pasti nggak dijamin. Eh, Nah ini ada yang 8%. Tadi 3,75 ya. Kamu perhatiin bank-bank yang bank-bank BUMN. Bank-bank BUMN itu mereka kan kita lebih trust sama bank BUMN karena dia punya negara ya. Kita lihat bank-bank BUMN nggak ada yang tingkat bunganya lebih dari 3,75. Mana? Bank BCA 3,5 ya, Bank BCA. Di bawah suku bunga LPS, Bank DKI 3,75 maksimum. Ini 4% 12 bulan. 12 bulan karena tadi sampai ini ya, sampai 30 September. Berarti ada kemungkinan ya bisa berubah juga. Dan biasanya kalau misalnya dia sampai nawarin 4% ini ada pengelolaan dananya itu lebih besar. Coba kita lihat Bank Mandiri, mana Bank Mandiri? Bank Mandiri 2,25, 2,5, 2,5. Paling gede 2,5. Karena dia nggak mau lah nasabahnya jadi trust issue gitu ke mereka. Sebentar ya.
lanjutin lagi ya. Tadi suami saya berangkat kantor. Em, nah ini, jadi em, fintech ini eh, juga meningkatkan kesempatan untuk tumbuhnya bank-bank baru ya. Jadi bank-bank digital tuh sekarang makin banyak yang tumbuh ya nih. Ini saya baru tahu nih Bank Neo, Alobank ini kan juga masih baru ya. Terus Chrome, ini bank-bank baru kan. Bank Saku, hmm, Bang Jago. ya Bank Jago. Ini banyak lah bank-bank. Lebih banyak daripada sebelumnya. Nah ini eh kalau bank konvensional yang kita tahu, ini kan ini Genius punyanya BTPN. Genius ini kayak Blue. Genius ini digitalnya BTPN. Kalau BTPN kita tahu dia konvensional ya, maksudnya dia ada fisiknya gitu. Blue ini kita kan ini Blue kan lebih banyak. Ini Blue digitalnya BCA gitu. Jadi fintech ini juga meningkatkan ya kesempatan apa meningkatkan pertumbuhan perbankan di Indonesia. Semakin banyak bank-bank yang akhirnya eh, berdiri gitu, bank-bank digital. Nah, ini tadi jenis-jenis fintech ada online banking, direct payment, payment gateway, investment, cryptocurrency, e-banking, security, fintech, robo-advisor. Ini jenis-jenis fintech yang kalian akan presentasikan nanti di setelah UTS ya. Nah, coba kita lihat Indonesia statistik. Kita punya populasi itu 261 juta populasinya. Tapi bank population ini cuma 48,9%. Kenapa ya? Ya karena kan nggak semua masyarakat tinggal di kota-kota yang bisa mengakses perbankan. Kalau misalnya tinggalnya di pelosok-pelosok, di hutan gitu kan yang ke bank mesti jalan ratusan kilometer, itu atau puluhan kilometer ya. Ya, mereka malas juga mungkin ya karena jalan jauh gitu. Apalagi kalau misalnya akses ke sananya susah, transportasinya. Jadi bank population ini ternyata nggak sampai 50%-nya loh masyarakat. Padahal dari 261 juta ini aktif di media sosial 130 juta. Berarti kan hampir 50%-nya ya. 50%-nya aktif menggunakan media sosial. Kemudian internet penetration-nya 143,2 juta, di mana 30% menggunakan desktop, 70% menggunakan mobile. That's why banyak apa namanya digital bank atau bank-bank yang dia tuh mengembangkan gak cuma eh, web banking gitu, tapi juga mobile banking. Versi mobile-nya ini untuk mengcover kebutuhan 70% orang yang memang mereka lebih banyak menggunakan mobile bank, mobile phone gitu dibandingkan desktop. Terus di sini kita bisa lihat GDP growth Indonesia ini 5% per bulan. Per tahun ya. Kemudian pinjaman dari financial institutionnya tapi cuma 17,2%. Padahal di GDP ini bisa lebih tinggi lagi kalau apa? Kalau UMKM itu tumbuh. GDP growth ini kan di sini ya, pertumbuhan ekonomi itu kan kalau kamu tahu dari ada 4 sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu apa aja? Ada di makroekonomi. Ayo, ada yang ingat nggak? Bagaimana menghitung pendapatan nasional? Ayo, Investasi, Bu. investasi sektornya ada sektor mana aja deh, kira-kira? Hmm, mungkin belanja pemerintah.
Hmm, good. Satu, belanja pemerintah, government expenditure. Apalagi? Apalagi? Mungkin Tadi yang jawab government expenditure siapa? saya, Ibu. Nirmala. Nirmala. Kan saya ada poin diskusi ya. Salah satunya ekspor, bukan, Bu. Ya, salah satu ekspor. Tunggu sebentar. Nirmala. Nirmala Fauzia. Oke. Ekspor siapa yang jawab? Saya Bu Siti Nurlaila. Siti Nurlaila. Penerbitan surat utang, Man, Bu. Bukan. Siti Nurlaila mana ya? Nomor berapa Siti? Oh, ada. Pendapatan rumah tangga, bukan? Pendapatan rumah tangga. Rumah tangganya benar, tapi bukan pendapatan. Tadi investasi apa? Rumah tangga ya, Bu? Industri ya, rumah betul. Tangga. Konsumsi rumah tangga. Siapa yang jawab? Harum, Bu. Konsumsi rumah tangga siapa yang jawab? Harum, Bu. Harum. Oke. Konsumsi rumah tangga, government, pengeluaran pemerintah, terus siapa lagi? Pendapatan nasional. Produksi perusahaan nggak, Bu? Produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa, bukan. Kalau pendapatan nasional, Bu, Nah, ini justru lagi nanya pendapatan nasional dari mana? Ayo, baru government expenditure, konsumsi rumah tangga, ekspor, terus apa lagi? Impor bukan, Bu? Impor itu sebagai pengurang. satu lagi investasi, bukan sih? Iya betul, investasi. Investasi siapa? Pariwisata, Bu. Bukan. Ramdan 3000. Investasi siapa, Ramdan? Investasi dari sektor bisnis, Bu. Berarti dari UMKM ataupun pengusaha mungkin. Betul. Jadi, harusnya kalian inget dong, ini kan rumus umum banget. Y sama dengan C plus I plus G ditambah tadi ekspor. X min M. Impor ini sebagai pengurang ya. Ya, namanya impor berarti kan kita beli, duit kita habis. Nah, apa yang menopang pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga. Semakin banyak kita konsumsi, semakin banyak produksi. Semakin banyak konsumsi, kita semakin mendorong si sektor publik ini, sektor swasta ini untuk produksi kan. Kita butuh nih, oke, kita sediain gitu kan dari si perusahaan. Nah, dengan si perusahaan memproduksi, dia akan membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Dengan dia membuka lapangan pekerjaan, oke, kita butuh ekspansi nih. Dia akan melakukan investasi. Ini kan belanjanya sektor rumah tangga, ini belanjanya sektor swasta, ini belanjanya sektor pemerintah. Belanjanya sektor pemerintah apa? Ya gaji ASN, gaji anggota dewan, terus belanja pertahanan, ya beli-beli apa namanya teknologi teknologi untuk pertahanan. Indonesia itu termasuk yang paling bagus ya pertahanannya. Jadi mungkin kalian mikir itu TNI ngapain ya di barak, kan kita lagi nggak perang, tapi justru harus siap gitu. Jadi lebih baik sudah siap daripada kita sudah siap ketika ada perang, ketika daripada nggak siap sama sekali gitu. Jadi ya itulah fungsi dari
militer ya. Tapi saya tidak mendukung darurat militer dan saya juga tidak pro dengan apa yang terjadi kemarin. Cuma kita memang harus tidak boleh menafikan peran dari TNI karena sekarang apa namanya perang itu bukan hanya lagi perang fisik ya, tapi juga perang digital. Gitu. Ini makanya kan sekarang kalau kamu cek TNI butuh banyak tuh. Kalau nanti pada mau pengen jadi perwira tapi nggak lolos akmil, kamu masuk melalui PA ya perwira sarjana ya PPK. Aduh saya nggak tahu tuh. Pokoknya ada kemarin saya lihat iklannya mereka butuh banyak untuk divisi siber. Jadi siber itu nggak cuma ada di Polri, tapi sekarang juga ada di TNI. Kan kemarin ngelaporin Ferry Irwandi itu padahal nggak boleh ya. Nggak boleh institusi itu melaporkan pencemaran nama baik, apalagi institusi negara. Karena memang wajar untuk diprotes ya. Kalau kebijakannya memang merugikan rakyat ya, ya bukan pencemaran nama baik namanya. Memang harus diluruskan gitu, harus apa namanya dikritik. Nggak boleh anti kritik lembaga pemerintah tuh. Nah, tadi itu government expenditure ya, belanja militer, belanja pegawai negeri gitu kan. Belanja infrastruktur yang dibangun oleh negara, LRT, MRT yang kita bisa nikmati sekarang. Itu dari government expenditure. Itu salah satu faktor variabel pendapatan nasional. Jadi kalau kamu pikir bahwa ngapain sih belanja apa namanya kereta cepat, bangun ini, bangun itu, infrastruktur itu ya untuk pendapatan nasional karena dengan proyek-proyek pemerintah termasuk MBG itu juga belanja pemerintah kan MBG ya. MBG itu proyek belanjanya pemerintah dari uang pajak yang dibayar oleh orang tua kalian, tapi dieksekusi oleh Presiden Prabowo melalui program MBG biar uangnya nggak jadi apa namanya bahan korupsi oknum-oknum. Itu belanja negara itu MBG ini mendorong perekonomian. Ini membuka lapangan pekerjaan juga dengan MBG ini. Jadi ada efek multipliernya. Nah, kalau baca berita memang ada efek multipliernya. Jadi dengan apa MBG ini kan berarti yang pelosok-pelosok ini jadi kebagian kue lah ya istilahnya. Kue untuk buat makanan. Mereka kan dapat modal nanti, dikasih modal untuk MBG ini. Kasih uang, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu untuk siapa yang masak ya, siapa yang nganter gitu. Masak kan pasti butuh banyak orang yang ngelola lah ya. Pasti butuh banyak tenaga. Itu kan membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat yang tadinya itu uang hanya bertumpuk di kota-kota besar, sekarang bisa sampai ke daerah-daerah. Jadi jangan berpikir memang banyak kurangnya ya MBG. Saya akui bahwa memang kualitas makanannya kurang, kemudian ada yang basi lah dan lain sebagainya. Cuma kita kalau tapi banyak banyak juga yang merasa bersyukur ya Mas. Anak-anak kecil yang mungkin susah untuk makan karena orang tuanya kekurangan sekarang bisa makan. Nutrisi itu penting loh buat otak kalian. Saya yakin ini anak-anak yang ada di sini 41 orang ini pasti waktu kecilnya dikasih makan dengan baik gitu oleh orang tuanya karena kalian pinter bisa masuk UNJ ya, ini kampus negeri yang tingkat keketatannya tinggi, kamu pasti bersaing dengan ribuan anak yang lain. Saya yakin orang tua kalian memberikan nutrisi yang baik dari kecil, karena nutrisi itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Gitu. Saya dulu waktu kecil sering dikasih makan ikan sama eh, ibu saya almarhum ya. Alhamdulillah S1 masuk negeri, S2 beasiswa di negeri ya. Alhamdulillah bisa lolos CPNS gitu ya. Itu nggak lain nggak bukan karena nutrisi yang diberikan oleh orang tua saya. Tapi untuk orang tua yang kekurangan tidak bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya, mereka gimana gitu bisa memberikan nutrisi ke anak-anak mereka. Sementara nutrisi anak ini penting gitu untuk otak gitu. Untuk yang perempuan-perempuan ini nanti kalau mau punya anak yang pintar berikan nutrisi sebaik mungkin dari kecil, dari
masih di kandungan gitu kan, makan yang benar, jangan makan seblak, makan micin, makan yang benar karena itu akan mempengaruhi otak dari anak-anak kalian. Makanya makanan yang diberikan di MBG itu kan ada susu, ada proteinnya, ada sayurnya, ada karbonya lengkap. Bukan masalah enaknya, tapi masalah apa yang dibutuhkan oleh nutrisi anak-anak itu gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin ke pertumbuhan ekonomi ya dengan MBG ini membuka lapangan pekerjaan kan untuk masyarakat sekitar situ. Emang mereka akan merekrut karyawan-karyawan dari kota? Kan enggak. Pasti untuk bikin makanan itu, untuk mendistribusikan makanan-makanan itu ke sekolah-sekolah ya yang orang-orang situ aja, daerah-daerah situ aja gitu. Kan jadinya membuka lapangan pekerjaan ya untuk daerah-daerah gitu. Jadi uang itu tidak bertumpuk di kota gitu. Nah, ini government expenditure. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau mengkritik ya, kalian pahami dulu secara ekonomi itu bagaimana gitu. Jadi nggak asal ceplos-ceplos kayak yang saya lihat di Instagram, di TikTok. Ini orang-orang pada nggak punya otak nih, nggak pernah belajar, nggak pernah kuliah kali ya, nggak ngerti gitu. Yang suka ngomong sembarangan gitu, aduh, gemes sendiri gitu. Ini mungkin orang tuanya dulu nggak ngasih makan dengan baik ya, makanya dia tidak bisa menggunakan logikanya dengan baik. Kadang sebel ya gitu kalau baca komen-komen yang apa namanya tidak menggunakan logika yang baik tuh kita kesel gitu atau tidak bisa berpikir dengan baik karena dia nggak belajar mungkin ya atau belajar itu nggak harus di sekolah nggak harus di kampus enggak paling nggak banyak sekarang akses ilmu ya di podcast di YouTube belajar dari sana juga nggak apa-apa yang penting ngomong nggak asal ceplos gitu itu yang bikin apa banyak hoax-hoax berita-berita disinformasi fitnah ya karena mereka ngomong nggak didasarkan oleh ilmu. Nah, ekspor ini juga mendukung pendapatan nasional di sini. Jadi semakin tinggi ekspor, semakin tinggi penerimaan negara. Makanya kalau kamu cek sejak pemerintahannya dari dulu sih fokusnya adalah bagaimana ekspor itu bisa 0% pajaknya. Pajak ekspor itu 0%. Dan ketika masuk ke negara lain, diusahakan nggak kena pajak. Makanya pemerintah kita hubungan itu nggak nggak hanya presiden itu tidak hanya dan menteri-menteri ya kita tahu banyak menteri yang juga nggak benar ya korupsi dan lain sebagainya. Cuma ketika pemerintah ini tidak hanya fokus ke dalam tapi juga fokus keluar membangun hubungan diplomatik gitu dengan negara-negara lain ya tujuannya agar ini ekspor ketika masuk ke negara lain itu tidak dikenakan pajak yang besar. Kalau kena pajak yang besar ya percuma aja dari kita bisa keluar di sana nggak bisa nerima. Karena apa? Karena jadi mahal kena pajak gitu. Sama kayak juga barang-barang Amerika itu masuk Indonesia atau Apple misalnya masuk Indonesia kan kena pajak ya. Ya akhirnya mahal kan kita mau beli Apple dibanding langsung kalau dari luar negeri yaitu apa namanya itu memang ada pajak yang dikenakan oleh negara tujuan dari kita pajak ekspornya 0% gitu tapi eh, di negara tujuan untuk masuk ke negara dia pasti akan dikenakan pajak juga gimana biar nggak dikenakan pajak dan produk-produk kita ketika masuk ke luar negeri ini bersaing gitu kompetitif dengan negara-negara lain. Kalau Cina kan dia ngasih subsidi ya pemerintahnya sehingga kita bisa dapat barang-barang Cina tuh murah-murah gitu. Oke, jadi gini, pendapatan nasional itu ditopang oleh sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor swasta berarti perusahaan-perusahaan ya, sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Ini konsumsi rumah tangga kayak kita, ini investasi swasta misalnya dengan membangun pabrik, membangun gedung, perkantoran, intinya membuka lapangan pekerjaan. Investasi ini ada efek dominonya ke pembukaan lapangan pekerjaan dong, pasti. Investasi kan nanti akan bangun gedung aja atau bangun pabrik, dia butuh apa? Dia butuh materialnya, dia butuh tenaga kerjanya, kan membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi
yang dilakukan itu akan memberikan efek, namanya efek multiplier, secara langsung maupun tidak langsung ke perekonomian. Kalau kamu ingat dulu kebijakannya Pak Jokowi, kenapa kita nggak lockdown ya pas pandemi COVID? Karena kita penopangnya paling besar dari konsumsi rumah tangga. Kamu bayangin kalau pas lockdown nggak ada belanja rumah tangga ya ini kosong. Sementara investasi juga kecil. Ya waktu itu ya perusahaan kan nggak punya duit juga buat investasi. Government expenditure juga kecil karena banyak insentif pajak ya. Jadi penerimaan pemerintah juga berkurang. Ekspor ya banyak banyak ditutup ya. Apa bandara-bandara yang nggak bisa ekspor juga. Ya cuma dari dua ini dulu waktu COVID gitu. Kalau di lockdown, tapi kan kebijakannya nggak di lockdown waktu itu karena ini sangat mendukung perekonomian. Apalagi populasi kita besar. Ini paling besar nih, paling besar. Nah, buat cewek-cewek kadang saya suka kasih tahu, kalau kamu suka belanja itu sebenarnya kamu sedang berkontribusi terhadap perekonomian. Jadi kalau saya bilang sama suami, kalau banyak paket yang datang, aku tuh lagi berkontribusi loh ke perekonomian Indonesia dengan belanja ini. Kan dengan belanja yang produsennya kan jadi buka apa namanya menambah produksi kan ketika dia menambah produksi otomatis membuka lapangan pekerjaan begitu. Nah makanya di sini kita balik lagi ke sini pertumbuhan GDP ini akan naik sebenarnya dengan bukan akan naik memang akan tumbuh kalau tadi UMKM support dengan permodalan yang eh, tingkat bunganya relatif rendah dibandingkan perbankan dan aksesnya lebih mudah. Nggak, maksudnya nggak memerlukan dokumen-dokumen yang ribet ya kayak kalau kita mau akses ke bank itu kan harus ada laporan pajak, SPT, harus ada ini, harus ada laporan keuangan dan sebagainya. Tapi UMKM ini mereka ribet ya, mereka menghitung pajak yang normatif aja nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya ada fintech, ini bisa meningkatkan pertumbuhan GDP ini. Karena yang UMKM tadi sebagai penggerak sektor real bisa mengakses permodalan melalui fintech. Nggak cuma dari perbankan. Karena kita ternyata data borrowed from financial institution itu baru 17,2%. Itu. Ini masih bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh. Melalui UMKM itu yang bisa mengakses permodalan. Itu, ini mobile subscription pada 415,7 juta ya. Nah, mungkin yang di subscribe itu kali ya, yang lebih entertain ya. Jadi ya sekarang kita bisa menggunakan mobile phone tidak hanya untuk entertainment aja, tapi juga untuk sesuatu yang sifatnya ya meningkatkan kesejahteraan kita gitu. Misalnya dengan investasi apa di Bibit, di Stockbit, di Peluang, di Gotret, di Ajaib, Ajaib bermasalah sih saya juga nggak rekomen. Ya intinya bisa mengakses lah ya pendanaan sekarang tidak hanya melalui perbankan aja, tidak hanya melalui perusahaan sekuritas aja. Gitu. Oke. Nah, user breakdown, bank population ternyata tadi ya 30% ini menggunakan desktop, 70% mobile phone. Jadi kita bisa nih meningkatkan mobile phone ini, memanfaatkan 70% yang menggunakan mobile phone ini untuk sebagai populasi yang apa namanya mengakses tadi produk-produk keuangan. Unbanked population. Jadi ini yang borrowed money in past year ini ada 56,6%. Yang udah punya akun 35,9%. Yang 13,1% ini punya akun, have account at financial institution. Berarti yang punya akun di perbankan 35,9%, tapi yang melakukan pinjaman cuma 13,1%. Karena perbankan itu rigid ya.
nggak segampang itu kamu dapat pinjaman dari bank. Jadi 35,9% ini mungkin dia pengen sebenarnya pinjem ya buat usaha, tapi dia tidak bankable. Bank itu tetap harus menjaga tingkat kesehatan perbankannya. Ada indikator namanya NPL. NPL ini adalah non-performing loan atau pinjaman yang tidak tertagih atau kita gampangnya menyebutnya kredit macet. Ya bang, kalau misalnya boleh deh kita pinjamin segitu, tapi dengan jaminan ini semuanya bukan kredit macet, tapi enggak semuanya begitu. Masyarakat Indonesia ya kalau apa namanya usahanya lagi jatuh, industrinya kan bisa juga nggak tumbuh ya. Atau misalnya ternyata memang manajemennya yang buruk, ya udah dikasih pinjaman misalnya oleh bank, tapi ternyata manajemennya buruk, nggak bisa menghasilkan profit, gimana dia bisa bayar gitu. Sementara kreditnya yang harus dibayar itu menentukan tingkat kesehatan bank yang dinilai oleh Bank Indonesia tadi NPL tadi. Gitu. Jadi ternyata dari 35,9% yang punya akun itu baru 13,1% yang pinjem, borrowed from a financial institution. Ini secara total berarti baru 56,6%. Popular money related apps. Ini ada beberapa aplikasi yang populer ya, yang berkaitan dengan uang. Ini ada Gojek, ada OVO, Uang Teman, Doku, Kredivo. Ini kalau di penggunanya ternyata di rating kalau di Apple nomor 8 ya, di Play Store nomor 15. Ini nomor 1 di Apple Finance, di Apple Store, di Play Store nomor 3. Berarti ada yang lain lagi nih selain OVO. Bisa Dana mungkin, di sini nggak ada datanya Dana ya. Ini Uang Teman, ini kayak pinjol ya, pinjaman online, tapi ini legal. Di Apple ini nomor 17, di Play Store nomor 36 ya, yang paling banyak digunakan. Roku, ini di Apple nomor 6, di Play Store nomor 6 juga. 66. Kredivo, di Apple nomor 8, di Play Store nomor 16. Tapi hati-hati ya, dengan ini sebenarnya juga jadi, walaupun apa namanya kita semakin mudah mengakses pinjaman melalui pinjaman online, peer-to-peer lending, kita harus hati-hati juga dengan aware juga dengan tingkat bunga yang diberikan oleh si pinjaman online ini. Memang dari kemudahan akses itu risikonya atau side effect-nya adalah tingkat bunga yang tinggi. Jadi kalau di bank susah kita dapat pinjaman tapi tingkat bunganya aman, relatif rendah. Tapi kalau di pinjol itu bunganya bisa harian ya. Jadi bisa aja jadi terjebak juga gitu. Dan saya nggak pernah sih pakai pinjol gini. Saya paling anti pakai pinjaman gitu di banknya. Saya nggak ngutang ke banknya, nggak pernah gitu. Nggak mau saya ngutang-ngutang kayak gitu. Jadi kalau di Islam itu kan berhutang itu bikin kamu nggak bisa tidur di malam hari dan terhina di siang hari. Ya, karena pikiran terus kan kalau punya utang. Cuma kan kalau buat usaha, yang paling aman sih untuk peer-to-peer lending tuh Amarta ya kayaknya. Kalau pinjaman yang lain tingkat bunganya tinggi. Per hari biasanya tingkat bunganya. Nah, ini Indonesia Statistik, total value disclosed fintech investment tahun 2017 itu 176 juta, 75. 176,75 juta US dollar. 100 juta lebih ya, 100 juta dolar lebih. Total investasi melalui fintech. Total transaksinya di pasar fintech itu 22 juta US dollar. Ini nilai transaksinya tumbuh 16,3%. Berarti udah mulai ini ya, udah mulai apa namanya masyarakat Indonesia udah mulai menggunakan fintech-fintech ini untuk
meningkatkan nilai kekayaannya gitu. Dengan investasi melalui fintech kan saya yakin di sini ada yang punya akun Stockbit atau Bibit kan. Pasti kalian udah mulai tuh cari-cari reksadana, eh, minimal udah mulai investasi di reksadana dulu kalau belum punya modal untuk di saham. Nah, ini percentage distribution of Indonesian fintech ecosystem. Ini pemain di pasar fintech Indonesia berdasarkan kategorinya. Di lending ini yang di pinjaman ya. Pinjaman ini ada yang peer to peer, ada yang bisnis to peer to business ya. Jadi pinjamannya ke orang. Kita ngasih duit nih ke Amarta, kita sebagai individu kan. Nah, sama Amarta itu disalurin ke bisnis. Jadi lending ini ada yang individual ke individual, ada yang apa namanya, individual ke bisnis gitu. Jadi lending ini juga ada beberapa jenisnya. Terus kalau di personal finance and wealth management itu 8%, comparison ini market agregator 7%, insurtech 6%, crowdfunding ini kayak kita bisa untuk yang sosialnya ya 4%. Ini apa nih? Aku lihat nih. Cryptocurrency 2%, accounting 1%, payment 38%. Siapa regulatornya? Nah, regulator di fintech di Indonesia ini ada 3. Ada Bank Indonesia, ada Otoritas Jasa Keuangan, sama Kominfo. Sekarang Komdigi ya. Nah, Central Bank ini dia mengawasi yang kemarin sudah saya bahas. Kalau Bank Sentral itu dia harus mengawasi aliran uang, ya. Aliran uang yang beredar tuh harus di dalam pengawasannya BI, termasuk uang-uang digital. Jadi sekarang uang yang beredar bukan cuma uang fisik, tapi juga uang digital melalui dompet-dompet digital. Sehingga fintech-fintech dompet digital ini pengawasannya bukan di bawah OJK, tapi di bawah BI. E-wallet, e-money, payment gateway, principal switching companies, card issuers and acquirers, clearinghouse, settlement agencies, cryptocurrency and blockchain, national payment gateway, support for payment transaction, ATM, EDC, and data center. Ini pengawasannya di bawah BI. Kalau berkaitan dengan uang yang beredar, berkaitan dengan alat pembayaran, berkaitan dengan sistem pembayaran, itu di bawah BI. Kalau fintech selain itu di bawah OJK. Misalnya peer-to-peer lending, crowdfunding, digital banking, insurtech, fintech in capital market, venture capital, online financing, data security, consumer protection ini di bawah OJK. Kalau Komdigi, Kominfo ini ya berkaitan dengan internetnya lah, infrastrukturnya, telekomunikasi, information technology, aspek of fintech that fall under information technology. Nah, makanya kemarin waktu demo kan Kominfo melarang live ya. Jadi fitur live itu tidak ada kan. Nah, itu karena di bawah Kominfo otoritasnya. Oke, sudah jam 9:03 maksud saya. Yang presentasi sudah hadir semua kelompoknya? Sudah siap, Ibu. Oke, silahkan dilanjutkan. Nanti saya lanjutkan lagi materi saya minggu depan. Baik, Ibu, saya izin untuk share screen dulu sebentar ya. Oke. Oh, iya. Sudah masuk belum ya? Udah.
Silahkan dimulai. Arum, Dea, dan Masya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bu Destria. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Masya Bersama dan juga rekan-rekan saya. Saya Dia Permatasari dengan NIM 17062. Saya Arumur Anggraini dengan NIM 1710623025. Baik, pada hari ini dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar literasi keuangan digital dan juga inklusi keuangan digital dan teknologi keuangan. Baik, untuk memulai presentasi ini, saya akan membahas tentang definisi dari literasi keuangan digital. Literasi keuangan digital ini sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga memanfaatkan layanan keuangan yang berbasis dengan teknologi secara efektif, aman, dan bijak. Nah, kemampuan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat sekarang dalam literasi keuangan digital? Nah, kemampuan ini bisa dilihat dari bagaimana cara mereka menggunakan mobile banking, platform investasi, dan juga layanan pinjam-meminjam yang berbasis fintech. Nah, jujur kalau sekarang udah banyak banget pinjol-pinjol yang udah berkeliaran di sekitar kita. Jadi kita harus paham nih, ini pinjol sebenarnya aman apa enggak ya, gitu. Oke, sebelumnya Bu Destria, aku izin untuk nanya sama teman-teman. Menurut kalian, kenapa sih literasi keuangan digital itu penting? Mungkin boleh raise hand atau langsung on mic aja. Biar gak gampang ketipu. Oke, itu oke. Boleh dari Siti Nurlela, Ella. Yang jawab siapa tadi? Yang gak gampang ketipu? Saya Bu Arya Nugroho. Oke. Terus, Siti silakan. Kenapa literasi keuangan digital itu penting? Karena kan sekarang udah zaman digital ya, globalisasi. Jadi untuk literasi keuangan digital itu sangat penting biar kita tetap nggak ketinggalan zaman gitu. Oke lah, thank you jawabannya. Boleh lanjut ini. Oke, ya sebelumnya tuh kenapa sih literasi keuangan digital itu penting? Oke, mengingat sekarang di era digital sekarang itu ya eh, selain ini jadi keuntungan buat kita, tapi ini keuntungan juga untuk penipu-penipu. Jadi dengan kita tahu bagaimana keuangan digital itu, jadi kita tidak gampang terkena penipuan di era digital yang sekarang. Oke, thank you Yeni jawabannya. Yang lain ada yang mau nambahin? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut untuk presentasinya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah bantu jawab pertanyaan ini. Sebenarnya jawaban dari teman-teman itu cukup benar dan kita bisa bahas jawaban sebenarnya itu apa sih? Kenapa sih literasi keuangan digital itu penting? Nah, di sini dalam literasi digital ada komponen penting yang teman-teman harus paham dan bisa dikatakan teman-teman tuh udah bisa literasi keuangan digital kalau udah mendalami dari komponen-komponen ini. Yang pertama adalah pengetahuan tentang teknologi keuangan atau fintech itu sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman sendiri itu udah terpapar nih dengan literasi keuangan digital. Kenapa? Karena pengetahuan teknologi keuangan itu bisa dilihat dari penggunaan dan pengenalan dari mobile banking, e-wallet, dan juga platform investasi online. Teman-teman mahasiswa kan pasti udah pada pakai e-banking, e-wallet, dan juga pasti udah aware tentang adanya penggunaan kris. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Blok M atau ke mall-mall terdekat, itu tuh mereka udah mulai cashless.
Nah, untuk teman-teman semua yang udah menggunakan mobile banking dan juga e-wallet, itu tuh sebenarnya kalian udah terpapar dengan literasi keuangan digital. Nah, untuk selanjutnya itu keamanan digital. Tadi dari Yeni, terus juga Ali yang bilang katanya biar nggak mudah ketipu, biar kita aware nih kalau misalnya ada penipuan. Itu bener banget. Kenapa? Karena di majunya teknologi, penipu pun juga ikut maju. Jadi nggak cuma kita doang yang maju, penipu pun juga ikut maju. Nah, kenapa kita harus bisa literasi keuangan digital? Karena kita harus bisa paham gimana sih cara ngelindungin data pribadi, terus tahu ini platform yang punya resiko phishing atau enggak. Dan karena ini semuanya serba digital ya, jadi kita harus tahu nih, ini platform udah terintegrasi dengan OJK atau belum? Atau ini platform udah aman untuk kita verifikasi KTP atau belum? Karena kalau misalnya kita lihat Shopee Pay aja untuk bisa transfer ke sesama atau GoPay deh untuk transfer ke sesama itu kita harus verifikasi KTP. Nah, itu yang kita harus aware sebenarnya dengan kita menyebarkan informasi pribadi kita, dengan kita menyebarkan KTP kita, ini aman gak sih? Terus mereka bisa menjamin keamanannya tuh sampai mana? Kayak gitu. Kalau resiko seperti phishing itu masih banyak ya penipuan-penipuan melalui SMS, melalui WhatsApp, atau bahkan melalui call telepon yang bisa aja mereka datang bilang, kamu dapat hadiah loh dari Shopee, coba deh ikutin prosedur kayak begini, 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 nanti kamu akan dapat 1 juta. Itu harus hati-hati guys, karena itu ada kemungkinan untuk justru malah saldo kalian yang diambil instead of kalian dapat saldo. Nah, itu yang kalian harus paham nih, kalau misalnya uang yang disimpan dan didigitalisasikan itu harus kalian pahami keamanannya kayak gimana. Lanjut, perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan tren in this economy. In this economy itu nggak cuma sekedar tren, tapi sebenarnya itu benar-benar nunjukin keadaan atau kondisi ekonomi yang lagi ada di Indonesia saat ini. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, penting bagi kita buat menyusun anggaran, mencatat pengeluaran, dan juga merencanakan keuangan di masa depan. Jadi buat teman-teman mungkin kita bisa belajar bareng-bareng ya, di sosial media tuh udah mulai banyak tips and triknya untuk jaga gimana sih biar keuangan kalian tetap terjaga. Itu mungkin bisa pakai spreadsheet, atau kalau kalian mau pakai sebuah aplikasi menabung itu ada, atau saya saat ini pakai Bank Jago karena Bank Jago tuh bisa di-share sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, yang terakhir investasi digital. Jadi investasi digital ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Destria kalau misalnya sekarang investasi menjadi salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi dari kita sendiri. Nah, kita tuh harus paham gimana sih cara kerjanya investasi online seperti reksadana, saham, atau aset digital seperti Bitcoin atau NFT. Gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena 4 poin ini itu harus kita pahamin supaya supaya penggunaan terhadap finansial teknologi kita itu terjaga, aman, dan juga bisa menjadikan masa depan kita lebih baik di ekonominya. Selanjutnya, manfaat untuk literasi keuangan digital bagi individu. Yang pertama, kita jadi lebih mudah untuk bertransaksi dan juga efisien. Seperti tadi kita udah mulai pakai mobile banking, kita juga udah pakai e-wallet, dan sekarang udah pembayaran menggunakan kris, itu jadi lebih mudah aja. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalnya hangout yang satu dari Jakarta Timur, yang satu dari Bekasi, kalau misalnya PT-PT kan itu langsung bisa transfer aja. Terus pengelolaan keuangan lebih baik karena pencatatan udah jelas ya. Biasanya kalau di mobile banking, kalau saya pengguna Mandiri itu biasanya kan udah langsung tercatat nih keluarnya berapa, masuknya berapa. Bahkan di akhir bulan itu ada catatannya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ini kepake uang buat apa aja ya. Sekedar uang keluar 5.000 untuk isi e-money aja tuh pasti akan tercatat gitu. Nah, keamanan finansial. Ini dengan kita paham literasi keuangan digital ya, jadi kita bisa lebih aware nih, ini penipuan apa beneran ya?
Dan juga kira-kira kalau misalnya ini penipuan, langkah yang bisa kita lakukan untuk supaya kita tidak tertipu atau kita bisa lebih apa ya, lebih menjaga diri kita tuh gimana? Tindakan preventifnya lah gitu. Selanjutnya ada manfaat UMKM. Nah, ini karena kita dari prodi bisnis digital ya. Dan sekarang itu UMKM lagi benar-benar berkembang di Indonesia. Jadi UMKM sendiri tuh harus paham apa sih manfaatnya literasi keuangan digital bagi UMKM atau bagi bisnis mereka. Yang pertama ada efisiensi operasional. Nah, ini sama seperti manfaat di individu, dengan adanya penggunaan e-wallet, e-banking, atau penggunaan spreadsheet, ini pencatatan keuangan, transaksi, dan juga laporan itu lebih rinci dan juga jelas tercatat. Lalu yang kedua, akses pembiayaan. Pemahaman fintech ini membantu mengakses pinjaman modal atau peer-to-peer online. Seperti yang tadi saya bilang, sekarang udah banyak banget pinjaman online yang udah terpapar ya. Kalau kalian bisa lihat mungkin itu ada di iklan YouTube, atau kalau misalnya kalian pakai aplikasi bajakan, itu tuh banyak banget yang namanya iklan-iklan pinjol. Bahkan di TikTok pun ada iklan pinjol. Nah, itu yang harus kalian perhatikan, apakah ini udah terintegrasi dengan OJK, apakah ini aman. Dan kalau misalnya ini aman, ini bisa ngebantu untuk para UMKM untuk membantu modalnya mereka. Lalu adanya perluasan pasar. Dengan adanya platform digital dan media sosial membuka peluang untuk menjangkau konsumen lebih luas. Ini kita bisa lihat dengan adanya perkembangan dari TikTok Live, Shopee Live, atau e-commerce yang ngebuat produknya misalnya ada di Surabaya, itu bisa dijangkau di Bekasi gitu. Lalu keamanan dalam transaksi ini sama seperti yang individu tadi, uh, baik untuk individu maupun UMKM harus paham sebenarnya dalam setiap transaksi ini aman atau enggak sih gitu. Dan juga terutama untuk UMKM ya, karena mereka catatannya harus jelas dan juga ada kemungkinan fraud ataupun penipuan. Jadi mereka harus aware banget nih bagaimana sih cara literasi keuangan digital yang baik. Selanjutnya adalah keberlanjutan dan loyalitas pelanggan. Nah, dengan UMKM tersebut sudah bisa menjamin kalau misalnya semua transaksi digital yang dilakukan oleh konsumen itu aman, maka konsumen akan lebih ngerasa, oh iya, aku beli di toko ini ngerasa safety dan aku ngerasa semua pembayaran dan semua pembelian ini aman. Jadi, ya udah deh, aku next time beli di sini aja karena udah jelas aman kayak gitu. Jadi ini bisa meningkatkan loyalitas dari pelanggan juga. Oke, baik. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan membahas tentang inklusi keuangan digital. Boleh di next slide. Jadi apa sih inklusi keuangan digital itu? Jadi inklusi keuangan digital merupakan kondisi ketika akses layanan keuangan terbuka bagi pelaku ekonomi, sarana dan prasarananya layanan keuangan itu memadai atau tersedia, serta semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang dikenal dengan the bottom of pyramid, dapat memanfaatkan layanan keuangan formal. Nah, the bottom of pyramid ini merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan cenderung jumlah pendapatan yang diterima tidak pasti. Selain itu, masyarakat difabel, kelompok pendatang, pekerja informal yang tidak memiliki identitas legal, serta masyarakat yang bertempat tinggal di terdepan, terluar, dan tertinggal termasuk dalam kategori the bottom of the pyramid. Nah, hal ini sejalan dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Destria kalau inklusi itu mencakup semua kalangan masyarakat. Jadi semua kalangan masyarakat itu bisa mengakses layanan atau produk keuangan. Boleh next slide?
Baik, selanjutnya itu ada tujuan inklusi keuangan digital menurut Ozili itu yang pertama, menyediakan layanan keuangan melalui kanal digital untuk individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Lalu ada berpartisipasi dalam pemberantasan kemiskinan, peningkatan intermedia keuangan, dan merealisasikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, SDG ini dalam konteks inklusi keuangan digital diantaranya menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesetaraan akses, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat inovasi. Dan yang ketiga itu menawarkan berbagai macam layanan keuangan digital yang bisa membuka peluang untuk menjangkau dana, memindahkan dana, menumbuhkan modal, menabung, serta meminimalisir risiko. Baik, selanjutnya. Nah, ada faktor penghambat, di antaranya itu minimnya kesadaran dan rendahnya pendapatan. Jadi masyarakat tidak sadar akan pentingnya memiliki akses keuangan formal, dan masyarakat juga beranggapan kalau berpenghasilan kecil untuk apa ditabung. Nah, itu jadi salah satu faktor penghambat. Lalu ada faktor lainnya itu kurangnya wawasan atau pemahaman terkait konsep-konsep keuangan. Jadi masyarakat banyak yang belum memahami cara memanfaatkan layanan keuangan sehingga cenderung takut mencoba. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor psikologis berupa rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Jadi masyarakat sebagian kecil itu masih merasa tidak aman, takut ditipu atau pernah mengalami kondisi buruk dengan layanan keuangan yang menyebabkan enggan menggunakan layanan keuangan digital. Lalu ada faktor religius yang menolak untuk memanfaatkan layanan keuangan tersebut. Sebagian masyarakat menolak layanan keuangan karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan. Sebagai contohnya di bank itu dianggap riba. Lalu ada faktor selanjutnya itu infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan besarnya biaya transaksi untuk memanfaatkan layanan perbankan. Pada wilayah yang perkembangannya masih tertinggal seperti teknologi yang belum memadai atau bahkan belum terjangkau oleh listrik itu menjadi faktor penghambat. Lalu faktor pendorongnya itu ada literasi keuangan digital. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Aca, kalau dengan kemampuan ini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaan layanan digital. Nah, adopsi fintech dan menerima perkembangan teknologi juga menjadi faktor pendorong karena masyarakat memiliki minat dan kepercayaan terhadap teknologi sehingga mempersingkat proses adopsi layanan digital. Lalu, persepsi risiko rendah. Masyarakat yang menilai risiko relatif rendah akan lebih termotivasi untuk mencoba layanan keuangan digital. Lalu faktor selanjutnya itu infrastruktur teknologi yang memadai. Ketersediaan internet, jaringan seluler, dan sistem pembayaran digital mendorong masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan tanpa harus ke bank konvensional. Dan faktor pendorong yang terakhir itu kerangka regulasi dan sistem terbuka. Jadi kebijakan yang mendukung seperti regulasi open finance itu dan perlindungan konsumen memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan fintech dan mendorong adopsi yang lebih luas. Boleh next slide? Tolong next slide. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari inklusi keuangan digital yang ada di Indonesia. Yang pertama itu dompet digital. Jadi memanfaatkan layanan ini, masyarakat bisa melakukan pembayaran transfer uang hingga investasi kecil-kecilan. Sebagai contoh itu GoPay, OVO, Dana, ShopeePay. Lalu ada layanan vintage lending
Dengan layanan ini, UMKM yang sulit mengakses pinjaman bank bisa mendapatkan modal usaha melalui aplikasi fintech dengan proses lebih cepat tanpa agunan besar. Sebagai contohnya, Investri, Modalku, Coinworks. Lalu, contoh yang lain itu ada bank digital. Layanan ini memberikan kemudahan pembukaan rekening hanya lewat aplikasi. Sebagai contoh, Bank Jago, Genius, Blue, by BCA. Nah, contoh lainnya itu ada Kris. Dengan layanan ini membantu pelaku usaha agar bisa menerima pembayaran digital dengan mudah dan murah, sehingga mereka ikut masuk ke ekosistem keuangan formal. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam materi apa sih finansial teknologi itu. Boleh di next slide. Eh, jadi finansial teknologi atau yang kita sering sebut jadi fintech. Jadi fintech ini merupakan kombinasi antara layanan keuangan dengan inovasi teknologi modern. Nah, menurut Chakraborty pada tahun 2018, fintech ini adalah perangkat teknologi keuangan, misalnya informasi dan komunikasi teknologi, komputasi awan, internet, dan komputasi seluler, alat, platform, dan ekosistem yang buat layanan keuangan dan produk keuangan lainnya yang dapat diakses secara efisien dan terjangkau. Jadi fintech ini secara umum merupakan inovasi pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Nah, kehadirannya ini dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau modal bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lalu apa sih peran fintech ini dalam transformasi layanan keuangan? Nah, jadi fintech ini muncul untuk menjawab tentang kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses melalui aplikasi dan platform online tanpa harus ke banknya langsung. Nah, perkembangan ini mendorong lahirnya berbagai inovasi, namun juga memberikan dampak disruptif bagi industri perbankan tradisional dengan hadirnya metode pembayaran yang alternatif. Boleh di next slide. Ini ada beberapa jenis layanan fintech. Yang pertama ini ada pembayaran digital. Jadi pembayaran digital ini adalah layanan transaksi keuangan berbasis teknologi dengan pembayaran yang dilakukan tanpa uang tunai. Nah, contohnya tadi udah disebutin sama Aca dan Arum, kita tuh bisa QRIS, kayak kita cukup bayar tinggal scan barcode, habis itu udah. Nah, yang kedua ini ada pinjaman online. Nah, jadi platform pinjaman online ini yang mempertemukan debitur dengan kreditur secara digital tanpa harus bertatap muka melalui lembaga perbankan. Jadi kita cukup upload data diri kita, terus nggak lama mungkin ada verifikasi apakah kita layak buat diberi pinjaman atau enggak, habis itu nanti uangnya langsung masuk dalam rekening. Nah, yang ketiga ini ada crowdfunding atau penggalangan dana berbasis teknologi yang biasanya digunakan untuk proyek kreatif, sosial, maupun bisnis. Kita pasti sering lihat kan misalnya di TikTok, Instagram, atau apapun itu yang misalnya ada video yang masyarakat sekitar yang mungkin hidupnya susah gitu, terus kita pengen penggalangan dana sosial gitu, kita bisa ikut penggalangan dana lewat kita bisa. Nah, yang keempat ini ada InsurTech atau inovasi layanan asuransi berbasis teknologi untuk memudahkan pembelian, klaim polis, hingga pemantauan secara online. Nah, yang kelima ini ada robo-advisor atau platform investasi digital yang menggunakan algoritma atau AI untuk memberikan rekomendasi dan mengelola portofolio investasi secara otomatis. Nah, biasanya kalau kita tapi aku ini ya bisa kayak ikut bibit contohnya ini kita yang bagus bikin rekomendasi kita mending beli yang mana sih gitu kurang lebihnya. Terus yang terakhir ini ada blockchain atau teknologi yang dapat digunakan untuk melacak berbagai jenis transaksi yang dibangun berdasarkan informasi transaksi sebelumnya. Nah, tadi udah disebutin sama Aca kalau ini tuh bisa bikin pencatatan keuangan kita tuh jadi lebih sistematis. Boleh di next slide.
Oke, tolong boleh di next slide, Kak. Oke, selanjutnya ini fintech ini kan emang bikin hidup kita lebih mudah ya, tetapi juga pasti ada dampak atau tantangan yang harus kita waspadai dari manfaat yang udah kita terima. Nah, yang pertama ini ada manfaatnya yaitu aksesibilitas yang tinggi. Nah, jadi fintech ini bikin kita bisa akses melalui smartphone kapan aja dan di mana aja. Nah, contohnya kayak tadi udah disebutin, jadi orang desa tuh bisa pakai aplikasi aja untuk menerima transferan atau mau transfer atau melakukan pembayaran gitu tanpa perlu ke banknya secara langsung. Nah, yang kedua ini ada efisiensi dan kecepatan. Jadi proses transaksinya ini lebih cepat dibanding secara konvensional. Jadi kita kan cukup buka m-banking atau dompet digital itu terus kita langsung transfer. Jadi biasanya kan kita ada garansi, bukan garansi atau apa ya, yang di GoPay itu kalau 5 menit nggak masuk nanti kita dapat uang 50.000 gitu kan. Jadi biasanya dalam kurang dari 10 detik tuh biasanya transferannya udah masuk sih. Nah, yang ketiga ini biayanya yang lebih rendah. Nah, biasanya kalau kita pakai pakai dompet digital itu biaya transferannya tuh lebih murah, bahkan bisa gratis. Contohnya misal kalau kita pakai GoPay kan itu ada maksimalnya ya 100 kali transaksi dalam sebulan gitu kita akan gratis biaya transaksinya. Nah, yang keempat ini ada inovasi produk. Jadi banyak layanan kreatif yang nggak bisa disediakan oleh bank tradisional tapi disediakan oleh fintech ini. Terus contohnya ini kayak aplikasi investasi. Misalnya di Bibit kita udah bisa investasi mulai dari 10.000 aja kita bisa. Sedangkan kalau kita belinya di bank gitu kan nggak bisa 10.000 ya. Terus yang kelima ini ada inklusi keuangan, yaitu membantu masyarakat yang belum punya rekening bank untuk tetap bisa berinteraksi. Karena kayak tadi yang udah disebutin kalau sama Arum, kita tuh bisa punya rekeningnya di Shopee, GoPay, Dana, OVO gitu tanpa perlu bikin rekening di bank konvensional. Nah, terus yang terakhir ada kemudahan monitoring. Nah, jadi semua transaksi ini tercatat otomatis. Jadi kita benar bikin buku keuangan kita tuh secara sistematis tanpa perlu mencatat lagi. Nah, setelah manfaat yang udah kita sebutkan tadi, kita tahu apa sih resiko dari manfaat yang kita terima ini. Nah, yang pertama ini ada keamanan data. Nah, jadi data pribadi pengguna ini bisa aja bocor kalau penyedia layanannya yang nggak aman. Nah, contohnya ini kebocoran data pelanggan pada beberapa platform pinjaman online secara ilegal. Biasanya itu kalau kita ikut pinjaman online yang ilegal itu, kalau kita telat bayar itu pasti kan kita di spam telepon gitu ya. Nah, padahal kita kayak nggak nyebar nomornya, ternyata disebar oleh platform tersebut. Nah, terus yang kedua ini adalah resiko regulasi. Jadi, nggak semua layanan vintage itu diawasi oleh OJK. Nah, beberapa aplikasi pinjaman online ilegal ini tuh nggak punya izin resminya. Nah, yang ketiga ini adalah resiko kredit macet, khususnya ada pada peer-to-peer lending. Nah, contohnya ini peminjam tidak mengembalikan dana sehingga pemberi pinjaman ini rugi. Nah, kalau kita baca di Facebook atau apa itu beberapa orang yang ikut pinjaman online di pinjaman yang ilegal itu rata-rata mereka tuh galbay atau mereka kalau udah nggak sanggup bayar ya udah mereka diemin aja nggak bayar-bayar walaupun kadang suka di spam gitu sama debt collectornya ya. Terus yang keempat ini adalah kurangnya literasi keuangan. Nah, pengguna yang tidak paham bunga, biaya atau resiko eh, bikin banyak orang terjebak utang pinjol karena nggak baca ketentuan dengan baik. Nah, biasanya kalau kita mau lakukan pinjaman itu kan kita suruh baca ketentuan yang panjang banget gitu kan. Kalian pasti tahu kalau orang Indonesia tuh kurang literasinya. Jadi mungkin kayak mereka malas baca satu persatu, jadi ya udah langsung disetujui aja tanpa baca ketentuannya dengan lebih lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah disrupsi perbankan. Nah, fintech ini bisa menggoyangkan bisnis bank tradisional. Nah, contohnya pada layanan transfer instan atau pay later yang buat bank harus berinovasi supaya mereka tuh nggak tertinggal. Oke, jadi fintech ini membawa manfaat besar untuk masyarakat, tetapi kita juga harus cerdas dan memilih serta menggunakan layanan fintech agar terhindar dari risikonya.
Mungkin sekian dari kami, akan dilanjutkan oleh Kak Aca. Oke, terima kasih kepada kelompok presentasi sudah mempresentasikan dengan baik ya. Kita kasih applause dulu untuk kelompok yang presentasi atas presentasinya. Oke, selanjutnya dilanjutkan sesi diskusi ya. Sesi diskusi ini nanti pertanyaannya juga boleh terkait dengan pertanyaan yang atas materi yang sudah saya sampaikan tadi atau materi presentasi teman-temannya hari ini. Di sini udah ada Nanda, Yeni, dan Aryo. Nah, silakan dari Nanda. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan kelompok 1 atas penjelasan materinya. Suara ada yang bocor ya? Oke, makasih Aca. Saya mau bertanya, kalau misalkan boleh bertanya terkait materi Ibu, boleh Bu? Boleh. Oke Bu, saya mau tanya terkait eh, tadi perihal dari bank digital yang bisa memberikan return depositonya yang lebih besar daripada bank konvensional. Nah, saya mau bertanya Bu, kenapa itu bisa terjadi dan instrumen apa sih Bu yang digunakan oleh para bank pengatur manajemen keuangan ini di bank digital ini sehingga bisa memberikan return yang besar gitu? Karena bank konvensional yang sudah lama aja itu berdasarkan LPS yang tadi Ibu jabarkan itu hanya sekitar 4 sampai 6% gitu. Kenapa seperti yang saya tahu di sekarang itu Chrome itu bisa sampai 8% kalau tidak salah. Dan pertanyaan itu apa yang instrumen yang digunakan dan tadi juga terkait dari kelebihan ataupun presentase yang dilebih dari atas dari di data LPS itu kan menyebabkan keuangan ataupun eh, uang dari nasabah bisa saja terjebak di dalam kelilitan hutang ataupun untuk pembayaran nantinya digunakan oleh bank tersebut. Nah, itu apakah tidak ada aturan yang mengatur dari LPS tersebut untuk batas dari persentase return yang dapat dikeluarkan oleh sebuah bank ataupun ada nggak sih Bu ininya apa ya semacam peringatan ataupun batas yang memang wajarnya tuh harus sebagai sebuah bank itu bisa mengeluarkan sebuah return tuh berapa paling besarnya dari lembaga yang menjaminnya itu, Bu. Oke. Boleh dicatat pertanyaannya tadi, takut saya lupa tadi. Dicatat pertanyaannya, semuanya dicatat ya nanti pertanyaan teman-temannya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Aryo. Selanjutnya, Yeni, silakan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga untuk kelompok 1 yang pemaparannya udah bagus banget. Sebelumnya kenalin nama aku Yeni Estifarati Manurung, aku dari kelompok 2. Tadi sebenarnya ini udah sempat disinggung juga dari waktu Bu Desria yang masalah kayak masyarakat pedesaan gitu mengakses untuk financial teknologi ini. Aku mau nanya nih, eh, seperti yang kita tahu, banyak kan orang yang di pedalaman itu kurang welcome ya sama teknologi. Nah, gimana sih strategi kita supaya meningkatkan literasi keuangan digital untuk mereka dan langkah apa sih yang harus kita ini apa ya literasikan ke mereka untuk melindungi data-data mereka mengingat sekarang tuh marak banget kejadian-kejadian kebocoran data misalnya yang tahun berapa itu yang BRI yang data konsumennya itu bocor itu bagaimana sih strategi kita untuk melindungi data kita. Apakah jelas kelompok 1? Cukup jelas. Ini terima kasih jawabannya. Kita tamu terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya tadi Nanda ya? Ya Ibu, tadi yang pertama Nanda yang nanya. Nanda, Aryo, dan Yeni ya? Ya, Arya boleh. Sudah dicatat semuanya? Aryo belum Bu pertanyaannya. Oh, Aryo belum. Silakan Aryo. Sebelumnya suaranya kedengeran nggak ya? Jelas nggak? Terdengar jelas. Oke, tadi kan di PPT sempat disebutin kalau ada teknologi kayak blockchain sama robot advisor ya, atau enggak AI kan.
Nah, untuk di bidang layanan fintech ini, menurut kalian dua dua teknologi itu kira-kira gimana gambaran kemajuannya untuk mungkin di 5 atau 10 tahun ke depan dalam mengatur keuangan gitu. Entah itu keuangan pribadi atau mungkin keuangan yang lebih besar kayak kas negara. Cukup jelas atau perlu diulang? Maaf, boleh diulangin dari yang 5 sampai 10 tahun ke depan itu? Ya, jadi gimana gambaran kalian, menurut kalian kira-kira gimana gambaran kemajuan dari dua teknologi itu tadi untuk 5 atau 10 tahun ke depannya dalam mengatur keuangan, entah keuangan pribadi perorangan gitu, atau mungkin yang lebih besar kayak kas negara. Oke, Ali, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu ya. Mungkin eh, cukup dulu untuk 3 pertanyaan, biar kelompok kita untuk diskusi terlebih dahulu ya. Ditunggu jawabannya. Ya, sebentar ya. Oke, tadi pertanyaan Nanda ya. Boleh ditampilin tadi pertanyaan-pertanyaannya, termasuk pertanyaannya Nanda yang pertama. Saya izin kirim via chat ya, Bu. Ditampilin aja nggak apa-apa di share screen. Oke, sebentar. Apakah sudah masuk share screen-nya? Udah masuk, Kak? Oke, boleh diperbesar di Zoom. Oke, mungkin saya jawab dulu yang pertanyaannya Nanda ya. Em, di atas, nah, return lebih besar daripada bank nasional. Gini ya, jadi nggak cuma bank digital, bank yang bukan digital pun, kalau dia kapitalisasi asetnya nggak besar, bukan bank besar, dia pasti akan menawarkan tingkat return yang tinggi, tingkat bunga yang tinggi. Kenapa? Karena itu untuk menarik nasabah biar mau naruh dananya di sana gitu. Jadi kita lihat ya, nggak cuma nih, eh apa ini mana tadi? Oh udah ketutup, sebentar saya buka dulu. Hmm. Kita bandingin sama bank-bank yang udah lama tapi bank swasta.
Kalau Bank BCA itu kan bank besar, BRI bank besar, Mandiri bank besar, BCA swastanya swasta besar, Mandiri BUMN, BNI BUMN. Coba kita lihat nih. Ini tingkat bunga deposito ya, kita lihat yang 12 bulan nih. 12 bulan si Bank Neo, kita abaikan dulu ya, Bank Neo nih berani banget nih sampai 8%, yang 1 bulan lagi 6,25, ini di atas tingkat bunga LPS, yang artinya kalau kamu nyimpen di sini nih duitnya kalau hilang ya nggak bisa dijamin. Kalau uang disimpan di bank, dia akan dijamin oleh LPS ya. Tapi sampai nilai tertentu, karena si bank-bank ini kan setor ke LPS. Jadi ketika bank-bank ini bangkrut atau mengalami masalah likuiditas, itu masih bisa dijamin oleh LPS simpanan nasabah-nasabahnya. Tapi hanya sampai nominal tertentu. Dengan catatan tingkat bunga yang diberikan itu juga mengikuti aturan LPS. Gitu. Nah, ini coba kita lihat. Alobank 5%. Nah, di atas 3,75. Bank Syariah 5%, Bank BCA 2,25. Ini bank-bank besar nih. Bank BCA, Bank Mandiri, ini 2,25%. Atta Graha 3%, BNI 2,25%. Bank Bukopin 5,25%. Jadi kalau misalnya nyimpen deposito di Bukopin ini di atas tingkat bunga ya. Di atas tingkat bunga yang dijamin oleh LPS. LPS kan tadi 3,75 ya. KeyBank 4,5%, Mega 4%, OCBC NISP 3%, Sinarmas 2%, Bank Saku 4,5%. Nah, bank-bank ini, Bank Bukopin ini kan udah lama ya, tapi dia masih nawarin 5,25%. Dia bukan bank digital kan, tapi dia sudah bertransformasi untuk jasa-jasanya memang ada yang digital gitu. Udah ada mobile bankingnya, cuma dia bukan digital bank fokus kayak Blue gitu, enggak. Dia part of innovation aja yang dikembangkan oleh Bank Bukopin digitalisasinya. Tapi ini bukan bank digital spesifik kayak Blue. Nah, dia menawarkan tingkat bunga yang tinggi di atas LPS nih, 5,25%. Coba kita lihat ya tingkat bunga tadi yang dijamin oleh LPS. LPS itu apa? LPS itu lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan. Nah, simpanan ini ini kita lihat yang terbaru aja. Ini kan 4,25 itu hanya periode 1 Juni sampai 30 September 2024. Tadi mana ya? Nih. Nih. Ada syarat-syarat simpanan kamu akan dijamin ketika kamu menyimpan uang di bank, simpanan kamu akan dijamin oleh LPS. Nggak akan hilang walaupun itu bank bangkrut. Tapi ada catatannya. Ini syarat-syarat penjaminan LPS. Uang kamu harus tercatat pada pembukuan bank. Kalau uang kamu disimpan di bank tapi tidak ada di pembukuan bank, nggak terjamin. Data diri dan daftar simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Simpan semua bukti transaksi perbankan. Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yang tadi saya jelasin. Nah, ini kita lihat tingkat bunga penjaminan LPS berapa. Nah, untuk periode 28 Agustus sampai 30 September, ini untuk bank umumnya 3,75, BPR 6,25. Nah, kalau BPR 6,25 nih, simpanan yang dijamin oleh LPS. Kalau kamu mau nabung, mau dapat return yang tinggi dan dijamin oleh LPS, simpan di BPR. Gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi, apa syarat uang kamu dijamin simpanannya oleh LPS. LPS menghimbau nasabah bank agar bijak dalam menerima cashback dari bank. Tidak terindikasi melakukan fraud dan atau melakukan fraud tindak pidana di bidang perbankan. Jadi
Nah, ini tidak di pembayaran klaim penjaminan tidak layak dibayar kalau apa? Kalau data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan atau nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Kemudian tidak layak dijamin kalau dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut antara lain nomor rekening atau biliet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis. Dan atau terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Data mengenai simpanan. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan antara lain ini yang lazim berlaku untuk rekening sejenis. Ini saya mungkin harus dikonfirmasi lagi ya. Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Nah, tapi kalau kita sebagai ini agak banyak ya, tapi kurang lebih yang paling harus diperhatikan adalah tadi berapa yang dijamin tingkat bunganya. Tadi 3,75. Nah, kamu perhatikan di sini ini ada bank-bank BPR sama bank-bank umum ya. Yang bank umum ini 5,25 nih. Ini di atas tingkat suku bunga yang dijamin oleh LPS. Artinya kalau kamu nyimpan di sini, kalau tiba-tiba ini bank bangkrut, ya kamu nggak dijamin uangnya, nggak bisa kembali uangnya kalau bank ini bangkrut atau mengalami masalah likuiditas. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya, bank-bank yang kayak gimana? Bank-bank yang biasanya bank-bank kecil, bank-bank swasta yang nggak terlalu terkenal, itu memang nawarin tingkat bunga yang tinggi. Kenapa? Biar orang-orang tertarik buat nyimpen dananya. Kalau dia nggak tahu, dia nggak belajar ekonomi, nggak masuk kelas saya sekarang, dia nggak tahu kalau uang yang dia simpen di bank nggak dijamin. Wah, yang penting tingkat bunganya tinggi lah nih. 5% nih, 6% nih, wah 8% nih. Lebih tinggi nih daripada tingkat bunga tabungan. Kamu nabung di bank berapa? Paling bunganya 1% kan, 0, sekian persen, 1% tuh untuk yang ratusan juta. Ini sampai 8%, tapi 12 bulan, tapi dijamin gitu. Cuma kalau uangnya hilang ini, si Bank Neo tiba-tiba bangkrut ya, atau mengalami masalah likuiditas, uang kamu hilang, nggak dijamin. Karena dia melebihi tingkat bunga yang dijamin oleh LPS yang cuma 3,75%. Gitu. Jadi biasanya memang bank-bank kayak marketingnya itu ya yang bisa dia jual ya tingkat bunga yang tinggi untuk nawarin ke nasabah-nasabahnya biar tertarik buat naruh duitnya di sana gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau bank itu memang dibagi menjadi beberapa jenis ya. Maksudnya ada bank buku 1, ada bank buku 2, bank buku 3, dan seterusnya. Itu adalah klasifikasi yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan peraturan OJK nomor 12 POJK 03 2021 tentang tingkat kesehatan bank. Jadi klasifikasi buku ini menunjukkan modal atau capital dari si bank. Jadi ada istilah namanya rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio ini rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi kerugian dari aktivitasnya. Aktivitas apa aja? Aktivitas kredit, aktivitas investasi, dan lain-lain. Gitu. Jadi tadi klasifikasi bank itu ada berdasarkan CAR-nya atau capital adequacy ratio-nya atau berdasarkan kecukupan modalnya. Nah, dibagi jadi bank buku 4 jenis, bank buku 4, bank buku 3, bank buku 2, bank buku 1. Yang paling sehat itu adalah bank buku 4. Nah, bank-bank BUMN itu masuk bank buku 4. Bank buku 4 itu apa, Bu? Itu bank yang dikategorikan secara kecukupan modalnya atau capital adequacy ratio-nya very healthy. Artinya CAR-nya sangat kuat atau capital adequacy-nya sangat kuat. Itu lebih dari 14%. Biasanya bank-bank yang masuk kategori bank buku 4, ini catatan buat kamu, kalau kamu mau nabung, kalau mau lebih mementingkan keamanan, cari bank-bank yang masuk kategori bank buku 4. Artinya bank itu sangat sehat. Dia very healthy, dia punya
rasio kecukupan modal yang tinggi. Artinya, kalau misalnya dia mengalami kerugian, dia masih punya modal untuk menutupi kerugian itu gitu. Karena dia modalnya tuh sangat kuat dan cukup untuk menyerap risiko-risiko yang tadi terjadi dari aktivitas kredit, dari aktivitas operasional dan lain sebagainya. Bank masuk kategori buku 4 ini bank yang dianggap sangat sehat dan stabil. Dia punya kemampuan yang sangat baik untuk berkembang dan memberikan pembiayaan pada sektor usaha. Sehingga bank ini mendapatkan keluasan bisnis yang paling besar dari OJK. Mereka boleh membuka cabang lebih mudah. Jadi kamu perhatiin bank-bank yang paling banyak cabangnya itu berarti bank yang gampang buka cabangnya karena diizinin oleh OJK. Kenapa diizinin oleh OJK? Karena OJK menilai bahwa bank ini sehat, bank ini kuat, bank ini stabil, makanya cabangnya banyak gitu. Bank ini melakukan ekspansi produknya lebih mudah dan mungkin mendapatkan insentif tertentu. Nah, bank-bank yang masuk kategori bank buku 4 itu nanti kamu cari sendiri aja. Itu bank-bank yang sangat sehat. Kalau kamu mau investasi di bank buku 4. Kalau kamu mau naruh duit untuk aman, paling aman taruh di bank yang masuk kategori buku 4. Karena dia very healthy. Di bawah very healthy ada bank buku 3, bank healthy kategorinya. Dia CAR-nya antara 10 sampai 14%. Berarti masih di bawah 14% ya. Dia punya modal yang cukup untuk memenuhi ketentuan minimum OJK. Jadi CAR yang ditentukan OJK itu sekitar 8% untuk bank umum. Kalau bank buku 3 ini dianggap dalam kondisi sehat dan mampu menanggung risiko operasional dengan baik. Gitu. Yang di bawahnya ada bank buku 2. Bank buku 2 itu fairly. Fairly itu cukup sehat lah, tapi nggak sehat, cukup aja. CAR-nya itu antara 8% sampai 10%. Berarti ini ya di atas CAR-nya yang ditetapkan OJK 8%, tapi nggak tinggi-tinggi banget kayak bank buku 4 yang sampai 14% nggak. Jadi sekitar 8% sampai 10%. Modalnya ini di atas batas minimum OJK, masih memenuhi syarat kondisi modalnya, tapi masih belum sebanyak bank buku 4 tadi. Kalau bank kategori buku 2 ini diwajibkan menyusun dan melaksanakan rencana penataan modal atau restructuring plan dari OJK. Yang paling jelek itu adalah bank buku 1. Kalau bank buku 1 dia masuk kategori unhealthy, berarti nggak sehat. Artinya CAR-nya kurang dari 8%. Ini bahaya banget. Kalau CAR kurang dari 8%, artinya duit kamu bisa dipakai nih. Bisa habis kalau di sini. Karena dia modalnya kurang. Modalnya tidak memenuhi ketentuan umum yang ditetapkan OJK, berada dalam kondisi tidak sehat dan berisiko untuk gagal. Biasanya kalau bank buku 1 ini ada di bawah pengawasan khusus yang sangat ketat OJK. Gitu. Nah, gimana? Nanda, apakah sudah cukup terjawab? Jadi memang bunga itu adalah instrumen marketing. Instrumen marketing yang dipakai oleh bank untuk menarik nasabah biar nasabah mau naruh duitnya di sana. Oke, cukup terjawab ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Ali itu katanya gimana sih gambaran 5-10 tahun ke depan tentang blockchain sama robo advisor itu ya. Mungkin ini dalam gambaran pribadi ya, jadi mungkin blockchain ini diperkirakan dalam 5 tahun hingga 10 tahun ke depan ini akan mungkin sering dipakai oleh bank konvensional ataupun oleh bank pemerintah. Mungkin tapi ya. Nah, dengan teknologi ini pencatatan uang masuk dan keluarkan bisa jadi lebih cepat, lebih aman dan lebih transparan. Nah, mungkin bisa digunain pada contohnya misalnya kan kita kan dapat bantuan sosial atau subsidi dari pemerintah kan. Nah, mungkin bisa gunain blockchain ini untuk lebih transparan gimana sih pencatatannya. Jadi kemungkinan untuk dikorupsinya mungkin lebih sedikit atau mungkin nggak bisa hilang lah nggak usah dikorupsi mungkin kayak gitu ya.
Tapi itu mungkin aja gambaran pribadi aja. Jadi buat masyarakat blockchain ini juga bisa gimana ya, mempermudah aja sih, mempermudah dan transparansi dalam bantuan. Nah, terus untuk yang robot advisor kan ini sebenarnya jadi asisten keuangan otomatis ya. Jadi dia tuh cuma beri informasi tujuan, toleransi risiko, terus informasi gimana sih cara mengatur tabungan atau investasi. Buat advisor mungkin bukan mungkin lagi sih, kayaknya bakal lebih pintar. Terus sistem ini akan otomatis membantu orang dalam mengatur tabungan dan investasi sesuai tujuan dan kemampuan risikonya. Misalnya nanti digunain dalam sistem di bank digital atau apa, kan kita ada yang khusus untuk bank nabung gitu ya. Mungkin bisa dipakai untuk ada tulis tujuannya tabungan itu mau buat apa gitu. Jadi mungkin nanti dari sistem ini bisa kasih kasih informasi tentang resikonya kalau nabung segini dalam jangkauan 10 tahun ke depan ini bisa buat apa gitu. Tapi mungkin ya, itu hanya gambaran pribadi. Mungkin ada tambahan dari rekan kelompok saya dan teman-teman lainnya. Nggak ada? Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk ini tadi menanyakan tentang bagaimana strategi untuk meningkatkan literasi digital di daerah. Nah, jika meningkatkannya itu bisa dengan cara pelatihannya itu bisa di balai desa atau melalui komunitas. Dalam pelatihan ini bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar lebih mudah dipahami oleh yang dalam itu. Lalu dalam pelatihan ini bisa berbentuk video, buku saku, atau bahkan pelatihan secara langsung. Nah, sementara itu dapat juga dilakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana prasarana lalu internet yang harganya atau biayanya lebih murah. Nah, terus pertanyaan kedua itu tadi bagaimana strategi melindungi data diri dalam keuangan digital. Nah, bisa dengan cara edukasi keamanan dasar seperti jangan membagikan PIN, OTP, atau password ke siapapun. Lalu melakukan verifikasi ganda, misalnya mendorong masyarakat untuk menggunakan fitur keamanan tambahan seperti sidik jari atau Face ID. Terus waspada penipuan kayak phishing, social engineering. Jadi diajari bagaimana cara mengenali SMS, telepon, atau pesan yang palsu yang mengaku dari bank. Lalu cara lainnya juga bisa peningkatan regulasi atau pengawasan dari OJK dan BI perlu memperketat regulasinya perlindungan konsumen. Jadi masyarakat diberi jalur untuk pengaduan yang mudah jika terjadi penyalahgunaan data. Jadi apakah sudah terjawab? Oke, ini nanti terkait blockchain saya akan bahas ya. Pemerintah nggak akan kecil kemungkinan kayak pakai blockchain ya, karena kalau pakai blockchain ini dia terdesentralisasi, semua bisa mengakses. Siapa yang akan terancam kalau data-data keuangan negara bisa diakses oleh semuanya, termasuk uang-uang yang dikorupsi, berapa jumlahnya bisa diakses? Ya akan banyak pihak yang terancam ya. Ya, nanti nih saya akan bahas nih mengenai blockchain. Yang sifatnya desentralisasi kayak kripto itu kan sifatnya terdesentralisasi. Makanya kalau kripto mau dipajakin harus melalui, maksudnya diawasi oleh JK itu bertentangan dengan prinsip digital desentralisasi dari blockchain sih. Digital currency ini nanti saya akan bahas nanti kan kita ada materi juga yang akan saya sampaikan, nanti saya akan jelaskan. Oke, udah jam 10, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yuk. Ibu.